Mungkinkah, kalau pertanyaan saya mungkinkah, ya Iya. kan, eh, Megawati mampu menjauhi Pak Prabowo dari Pak Jokowi? Gimana Eh, kira-kira penjelasan kepada publik, Pak Iyas? Begini Mas Budi, sebelumnya saya sampaikan juga ya bahwa saya ini kan bukan pengamat, bukan Betul, ya. intelektual, bukan bukan akademisi lah. Karena tertolong oleh banyaknya medsos inilah, maka kita bisa ngomong kan. Iya, betul. Alhamdulillah juga lah zaman seperti ini, gitu. Nah, dari tema itu sebenarnya saya pikir itu kebalik Mas. Iya, Kalau menurut saya. terbalik ya. Jangan kebalik. Jadi kalau saya pertanyaannya, pertanyaannya adalah, bisakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi dipecah oleh Megawati kan gitu? Oh, Karena bola-bolanya ini ada di Pak Prabowo dan Pak Jokowi, bukan di Bu Megawati. Kita bukan mengatakan Bu Megawati sudah selesai, mm-mm. tapi dalam proses kemarin, sebelum Pilpres terus pasca Pilpres, ini kan keributan-keributan di ranah politik sosial ini kan luar biasa. Ya. Makanya saya selalu membalancing itu supaya kita tidak terlalu masuk di pusaran-pusaran yang tidak baik itulah gitu. Mm-mm. Karena apapun yang kita sampaikan ini kan ditonton anak-anak muda, anak-anak kita yang punya kans untuk memimpin bangsa ini ke depan gitu kan. Ya. Orang-orang tua seperti saya ini kan sudah bau kemenyan semua gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang harus disadari. Jadi kembali lagi kepada tematik itu bahwa kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai bisa dipecah Megawati, sia-sia perjuangan itu. Mm. Ya, 10 tahun jadi, dua kali menjadi rival di Pilpres. Kemudian Pak Prabowo menjadi tim di kabinetnya Pak Jokowi. Itu kalau nggak ada kejembaran hati dari Pak Prabowo, itu kan menggegerkan dunia konon gitu kan. Mm. Seorang rival di Pilpres bisa jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Menteri strategis pula, ya kan? Strategis pula, duitnya banyak pula di situ gitu. Ya. Ya, itu sebuah perenungan panjang kalau Mm. dia tidak sebagai seorang kesatria. Jadi saya katakan bahwa dua orang ini kesatria Indonesia yang merepondasi, saya ulangi, merepondasi untuk Indonesia ke depan. Mm. Jadi kalau kita katakan ada nanti 2035 menjadi Indonesia maju dan Indonesia emas, sekarang sudah kelihatan Mas Budi. Mm. Iya kan? Nah, di sisi Pak Jokowi, bayangin bekas rival diangkat jadi Menhan. Mm. Kok nggak takut jadi kudeta gitu kan? Iya kan? Punya angkatan, punya prajurit, punya duit 56 triliun. Gitu. Itu kalau nggak seorang yang punya keyakinan dan keikhlasan tinggi, itu tidak akan mungkin terjadi. Bu Mega kalah saja mutung, gitu kan? Dengan Pak SBY nggak omongan. Hampir Sekarang 20 nambah tahun. lagi. Nah, 20 tahun. Bahkan upacara bendera bekas presiden yang dia sendiri ngakui, Mm. tapi nggak pernah datang ke istana untuk acara 17 Agustus. Mm. Apakah itu contoh yang baik? Gitu kan? Itu bukan contoh yang baik buat anak-anak kita. Saya selalu mengatakan itu, ya itu fakta gitu. Nggak usah mengada-ngada. Pak Iyas, Saya katakan, jalannya tersedia nggak Pak Iyas untuk Bu Mega ini bisa memisahkan atau memecah antara dua kesatria yang istilahnya Pak Iyas tadi? saya pikir sulit menurut saya. Mhm. Tapi tidak tahu karena ini politik dan apapun bisa terjadi besok lusa ya. Mhm. Tapi dengan gesturnya Pak Prabowo yang selalu mengatakan bahwa bahkan dia mau mencalonkan jadi presiden di 2024 aja atas restu Pak Jokowi. Atas restu Berapa? ya. Atas restu Pak Jokowi itu catatan loh maksudnya. Jadi dia meminta restu pada Pak Jokowi. Itu juga disampaikan oleh kemanakannya kan, Saraswati Ya. kan. Di Mhm. meja makan keluarga Pak Prabowo bicara itu. Berarti kan itu dari hatinya dia. Betul. Belum lagi proses Gibran menjadi wapres. Kan kita sama-sama tahu, Mas. Itu bukan proses yang bisa simsalabim kan. Ditawarkan dulu ke PDI konon, nggak diterima di sana sini. Bagaimana Pak Prabowo, apa Pak Jokowi
berusaha dari awal agar Ganjar bisa disandingkan. Tapi kan nggak mau karena waktu itu elektabilitasnya tinggi kan gitu kan. Nah, ini saya pikir ada catatan yang ada benang merahnya juga dengan apa? Dengan batu tulis. Mhm. Jadi kalau saya bilang sempit jalannya untuk bisa Bu Megawati memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena sebenarnya Pak Prabowo menyimpan catatan itu. Dia dalam tanda kutip adalah orang yang pernah dikhianati. Ya kan? Dia kan dijanjikan akan didukung di 2014. Nggak tahu Pak Jokowi nongol. 2019 Pak Jokowi terus. 2024 harusnya. Kenapa tidak bisa mengambil Prabowo dan Ganjar belajar dulu menjadi wakilnya gitu. Mhm. Ini kalau nggak ada usaha seorang Jokowi, hutang itu akan menjadi catatan luar biasa. Hutang janji itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kan membayar hutangnya Megawati. Sebenarnya Tapi Pak Iyas, kenapa harus ada diksi memecah hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Seolah-olah Pak Jokowi ini adalah sebuah entitas politik yang punya kelembagaan formil gitu lah. Apakah partai misalnya, ya kan? Padahal kan Pak Jokowi hanya seperti kita lah Pak Iyas, sebagai rakyat iya, biasa kan iya. sekarang. Sementara kan Pak Prabowo itu adalah seorang presiden, ketua umum partai, ya kan? Apakah sepadan istilah memecah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Seolah-olah ingin memecah juga misalnya eh, Pak Jokowi dengan Pak SBY, ya kan gitu loh. Nah, kenapa Iya. diksi ini yang dibangun? Berarti di mata PDIP atau Bu Mega, berarti Pak Jokowi itu adalah walaupun sudah mantan presiden, masih punya power yang sangat besar secara politik. Mungkin pemahaman PDIP seperti itu melihat Pak Jokowi. Saya pikir memang itu. Jadi di dalam komunikasi narasi selalu dikecilkan Mm-mm. sebagai pengkhianat, sebagai apapun dia lah. Sekarang ini kan legasinya yang baik-baik itu mau dihapus sama mereka kan gitu. Hmm. Ini karena memang beban ketakutannya itu berat sekali. Karena Pak Jokowi itu sosok besar kan. Walaupun dia kan orangnya nggak kemaruk. Kalau mau kemaruk, mohon maaf saya. Dari kemarin-kemarin udah buat partai, udah punya partai dia kan. Mm. Tapi kan dia tidak dilakukan karena dia mau menunjukkan mengurus negara ini bukan soal kekuasaan, Hmm. ini soal keberlanjutan. Ya. Jadi makanya dari awal Mas Budi saya katakan cawe-cawe itu harus dilakukan, Oh harus justru. harus dilakukan Hmm. karena sekarang Pak Prabowo harus mengeluh siapa gantinya supaya dia tahu ini program yang baik di tangan dia nanti bisa dilanjutkan ke tangan orang yang satu visi, Mhm. satu pemikiran. Kalau tidak, kita dari kemarin-kemarin itu asik cut off saja kan. Ya. Programnya ini dijelek-jelekkan. Wong IKN aja disemburkan seperti itu. Hmm. Saya baru saja berangkat kawan saya dari rumah ke Bandara Juanda. Dia dari IKN. Itu orang-orang Kaltim Hmm. di sana sekarang. Ya pembangunan itu begitu masifnya. Gitu. Nah, ini kembali lagi kepada sosok Pak Jokowi. Ini ditakutkan oleh PDIP. Karena kita sudah bisa melihat bagaimana rasanya menang mendapat angka 16% itu, ya kan? Jadi ditutupin dengan kalimat kecurangan, nuntut MK, PT UN. Itu kan Oh, sebenarnya jadi sebenarnya itu ekspresi ketakutan ya Pak Iyas. ketakutan. Apalagi di bawah sekarang ada Gibran, bos. Ya kan? Hmm. Ini anak muda yang saya katakan sebagai trigger agar anak-anak muda yang lain punya kesempatan. Apalagi sekarang sudah apa ya, batas limit 20% partai yang bisa menyalonkan presiden kan sudah dibubarin sama MK kan. Hmm. Ya siapa saja punya kesempatan sekarang. Jadi Mas Budi jangan heran 2029 ada 10 calon presiden kali nanti kan. Ya, ya, ya. Karena Kan? tidak ada lagi presidensial threshold ya kan? Iya, salah satu menteri mungkin nanti jenengan gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, Pak Iyas, Nah, kalau nah, kemudian tesis awal tadi kita yang kita bicarakan, nah. mungkinkah atau dapatkah ya kan, dapatkah Mega memecah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini? Berarti
Pak Iyas mengatakan itu impossible. Impossible buat saya. Tapi kan ini bisa bisa ini kan pendapat saya Mas Ya, Budi iya, ya. iya. Dari pandangan saya yang sangat dangkal lah gitu. Saya nggak tahu percaturan politik seperti apa. Ini tadi Oke. saya sepintas lihat Bu Irma dengan Faisal Assegaf bicara soal pemotongan budget dan sebagainya. Ini orang-orang ini kadang-kadang nanti dibilang nggak sekolah marah dia gitu kan. Iya, iya. Urusan negara ini kan bukan soal itu. Makanya kemarin ribut pagar bambu segala macam. Uang SHM ya udah tahun 82 diributin sekarang gitu kan. Kalau salah dibetuli, nggak usah lagi terulang kan itu kan. Karena urusan negara ini, loh Mas Budi kan kita sama-sama tahu, baru 2 hari ada pengumuman. Indonesia nih PDB-nya nomor 8 besar dunia dari 198 negara di dunia. Kita nomor 8. Kita nomor 8 di atas Prancis dan Inggris. Mm-mm. Lah kan ini yang harus dijaga. Bukan Oke. soal Prabowo harus dipecah sama dari Jokowi. Jokowi ditakuti nanti Gibran jadi presiden. Bukan itu masalahnya. Mm, Indonesia ini kan negara besar kita ini. mm, Cuma ketinggalan karena salah urus saja sebenarnya kan begitu. mm. Yang Nah, terjadi yang sekarang itu kan gitu. berarti Pak Iyas masih melihat tadi kan jawabannya impossible, tapi yang namanya politik apapun bisa terjadi. Begitu ya, Pak. Nah, Ya, ya. kira-kira kalau kita bicara yang kalau itu memang bisa terjadi, tentu ada risiko politik yang akan diterima oleh Pak Prabowo. Menurut Pak Iyas, kalau misalnya argumen atau materi-materi negosiasi yang diajukan oleh Bu Mega memang diterima oleh Pak Prabowo, argumen-argumen yang masuk akal buat Pak Prabowo sehingga kemudian menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Risiko politik apa yang akan diterima Pak Prabowo kalau itu terjadi di dalam pemerintahan, Pak Yas? Ya, yang sudah pasti Kecilkah, sedangkah, atau sangat kritikal justru yang terjadi nanti? Saya pikir bisa kritikal karena dukungan masyarakat banyak 58,58% dari itu sebagian besar adalah pendukung Jokowi kan. Hmm. Karena ada Gibran dan Jokowi lah itu tidak bisa dikesampingkan Mas Budi. Jadi kalau sampai ini karena saya jujur ya, saya bukan orang yang suka membenci sama orang nggak ada Mas. Saya tidak benci sama Megawati, saya tidak benci sama PDI, nggak ada urusan sama saya itu. Cuma saya meluruskan kalau ada akhlak etika yang tidak baik itu harus kita benerin. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka kepada Bu Megawati dan PDIP itu. Hmm. Mas Budi tahu apa yang terjadi di lingkungan perumahan saya ini? Itu di belakang sini ini semuanya orang PDI. Oh, Kemarin itu menangnya Prabowo 70% bos. padahal PDIP mereka. PDIP itu. Supir saya itu ada di rumah ini ada 2. Saya tanya nanti milihnya, ya milihnya ya milih Prabowo Pak. Karena Oh. apa? Karena kesannya itu sudah tidak baik di masyarakat itu. Jadi arogansi yang ditunjukkan orang-orang PDIP itu dibaca orang semuanya. Iya, iya. Nah, jadi tadi pertanyaan yang kritikal tentang Pak Prabowo ya bisa bisa akan jelek kepada Pak Prabowo menurut saya. Karena apa? Dari segi perjalanan perpolitikannya dijanjikan dikhianati oleh Bu Megawati. Dibantu Pak Jokowi, bantu kan untuk dia disokong menjadi presiden. Walaupun ya yang jadikan ya Gusti Allah juga lah gitu ya. Betul. Tapi kan ini sebuah usaha, effort yang sudah dituangkan Pak Jokowi. Pemikiran, langkah, omongan kepada Pak Prabowo ini. Kalau urusan dengan Gibran, saya pikir Pak Jokowi itu bukan orang Kemaruk itu. Dia anak yang mau jadi presiden sama enggak itu urusan lain sama dia. Yang dia urusin ini negara ini, Mas. Kan dia satu-satunya presiden yang 10 kali ke Papua kan. Betul. Ya? Nah itu kan dari situ sudah kelihatan. Jadi resikonya kalau sampai Pak Prabowo salah hitung, ini ya tidak baik menurut saya. Tapi ya itu tadi kalkulasi politiknya kan saya tidak memahami begitu dalam. Gitu. Apakah Itu menurut saya. misalnya bentuk kritikal itu kan sejumlah atas lebih dari separuh menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih itu kan masih menteri-menterinya Pak Jokowi ya kan?
apakah mungkin salah satu konsekuensinya nanti bisa saja kabinet ini kemudian menjadi goyang gitu ya, loyalitasnya mungkin menarik diri dari koalisi dan seterusnya. Apa sejauh itu Pak Iyas melihat dampak negatifnya ketika Bu Mega lebih memilih ke Pak Prabowo lebih memilih ke Bu Mega maksudnya? Saya pikir tidak sampai ke sana karena bapak-bapak orang-orang yang pintar-pintar di partai di koalisi itu kan orang-orang yang cerdas ya. Jadi saya pikir pengorbanan untuk sampai ke sana itu kan menghancurkan Indonesia sendiri. Hmm. Eh, itu saya pikir nggak sampai ke sana lah. Tapi kalau soal menteri kan memang ya dibilang itu sekarang ada orangnya Pak Prabowo, Pak Jokowi lah, ini orangnya Mulyono lah dan sebagainya. Saya melihatnya seperti Bu Sri Mulyani, siapa lagi, Pak Basuki ditaruh di GAN. Itu orang-orang yang capable untuk memegang bidangnya kan. Hmm. Jadi itu yang dipertahankan Pak Prabowo untuk berkelanjutan ke depan supaya tidak apa ya. Kalau ada cut off kan nanti mulai dari nol lagi. Kalau tiba-tiba sekarang ada yang error-error ya itu sudah manusiawi lah Mas Budi kan. Yang baru-baru aja kan juga kayak gitu. Mungkin tidak siap mental, masih muda-muda, dijadiin menteri loncat sana loncat sini. Ya udahlah nanti Pak Prabowo yang review itu gitu nanti kan ada waktu reshuffle dan sebagainya. Tapi kalau sampai Bu Mega umpamanya sepakat gabung menjadi koalisi kayak atau apalah namanya. Itu selama dia punya punya niat baik Hmm. dan membuat koalisi ini makin bisa bekerja dengan bagus tanpa gangguan ya, saya pikir pasar juga akan menerima kok itu. Hmm. Koalisi rekonsiliasi ini kan harusnya dilakukan kan menurut saya. Tapi jangan jangan menang-menangan gitu. Kan nggak bagus. Ya. Berkoalisi menang-menangan, Hmm. rekonsiliasi menang-menangan. Namanya aja reconcile kan. Ya harus sama-sama mengisi kan gitu kan. Ya, itu sebenarnya sangat ideal, Pak Iyas, kalau Ideal, misalnya ideal. Bu Mega bergabung dengan Koalisi Merah Putih ini tanpa syarat lah ya. Artinya, Iya, oke, bergabung, saya akan akan menerima, tapi tanpa harus A, harus B, harus C, yang kemudian itu merugikan pihak-pihak yang selama ini juga ada di dalam koalisi Pak Prabowo kan begitu, Pak Iyas. iya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh ya, sekarang ini kan dia tetap mendukung koalisi Merah Putih ya, tapi dia tidak ada di kabinet umpamanya gitu. Kemarin minggu lalu kan saya ngobrol dengan D. Irma Caniago ya, Hmm. ngobrol tentang, tapi ngobrol lain lah tentang pajak, tentang macam-macam. Saya tinggalin catatan sama beliau. Nah, ini saya pikir statement itu saja itu sudah bisa mendinginkan suasana. Jadi nggak kesannya itu mencari-cari kesalahan gitu. Hmm. Kalau sekarang yang kita lihat dari kawan-kawan di PDIP ini, oh, mohon maaf lah saya ya, itu ada di Sitorus lah, segala macam itu. Itu kan sebenarnya penyerangannya itu kadang-kadang sudah kadang-kadang itu cuma hoax atau itu dibuat-buat, itu tidak baik dan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Hmm. Jadi hasil yang mereka terima sekarang itu adalah itu tabur tuai, Mas Budi. Iya, iya, iya. Tabur tuai itu. Jadi kita ini kan sudah dikasih tahu ya orang-orang ulama lah atau orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita. Jangan menyimpan sakit hati, jangan menyimpan dendam, jangan membawa marah dalam tidurmu. Mati sel otakmu itu, iya kan? Iya, Iya kan? Emosi itu kalau dibawa tidur itu mematikan sel yang tumbuh malam hari kan, Mas Budi. iya, iya. Apa kita mau matikan sel kebangsaan kita sekarang untuk ego itu? Ini kan marah terus ini. Ini bisa mematikan sel kebangsaan karena hasutan semuanya salah pemerintah ini. Mhm. Itu kan tidak benar sebenarnya. Makan gizi, makan bergizi gratis. Kan Bu Mega juga waktu nyampaikan, mana cukup 10.000 ya. Kalau ukurannya menteng ya nggak cukup. Iya. Tapi kalau ukurannya apa Probolinggo ya lebih-lebih. Oh nasi pecel 4.000 di sini. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah itu kan harusnya proporsional gitu.
Iya. Kemarin saya juga ngobrol kawan dari Papua, telepon saya. Kalau Papua memang nggak cukup, karena memang semuanya kan mahal, Mas Budi. Ya. Itu harus dimintain budget tambahan gitu. Hmm. Tapi di sana ya ikan tinggal nangkap, tapi kalau telur lebih mahal sama beras lebih mahal. Jadi proporsional gitu kan. Jangan asal jeplak aja gitu kan dilempar ke ranah sosial. Jadi Nah, image-nya tidak bagus. Pak Iya, sebenarnya motif atau tujuan dari Bu Mega ingin bertemu Pak Prabowo ini, apakah murni untuk kepentingan kebangsaan, ya kan? Kepentingan kita ingin menjadi negara maju di 2045, ya kan? Indonesia emas, atau sebenarnya tujuan jangka pendek? Dalam arti Iya, begini, kan sekarang Hasto ini kan sedang dalam kasus tersangkut di KPK, ya kan? iya, Dugaan iya, suap dan merintangi penyidikan, bahkan sudah masuk iya, ke pengadilan. ah, Kemudian ada rumors bahwa eh, negosiasi yang diharapkan dari pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo adalah di pra peradilan menang, kan begitu. iya, Seolah-olah Presiden bisa atau Pak Prabowo itu bisa mengintervensi pengadilan. Apakah iya. itu tujuan sebenarnya dari pertemuan ini menurut Pak Iyas? Saya melihatnya tujuan jangka panjangnya saya nggak jelas. Mm, Karena saya pikir, mohon maaf sekali lagi saya, Bu Mega itu tidak sekuat Prabowo dan Jokowi membangun visi misi Indonesia. oh. Yang pasti itu kalau saya, menurut saya Mas Budi, itu adalah tujuan jangka pendek saja. Karena Apa itu? begitu, ya Hasto jadi tersangka kan ribut sini. Hmm. Ada video yang diumpetin di Rusia lah, Hmm. sama Koni. Videonya mana? Mana videonya? Dokumennya mana? Tunjukin saja. Nah iya, dokumennya mana? Jadi jangan gertak sambal mengada-ngada seolah-olah mau bargaining position kan gitu. Ya. Nah, ini yang dibaca orang di pasar ini, Hmm. dibaca orang sampai ke level sholat Jumat. Iya, Mas Budi benar, karena kita Maksudnya habis sholat gimana Pak Jumat. ya sampai ke sholat Jumat segala? Karena semua bapak-bapak itu di lingkungan saya ini ada pensiunan jenderal lah, ada macam-macam. Jadi Aha. politik ini mereka ikutin. Saya cuma Oh, ngasih tahu soal mereka, yang baik diambil, yang buruk jangan ditelan. iya iya. Jadi inilah politik saya bilang ya, usahanya mereka seperti itu. Nah kalau ada apa-apa yang perlu disampaikan kepada KPK, sampaikan saja. Saya Hmm. bilang kan kemarin, kita menunggu ini kalau ada video itu. Entah video apa kan kita nggak tahu. Ya. Nah terus statementnya Mbak Puan kan bagus itu. Ya kalau kasus hukum dihadapi katanya kan. Mhm. Artinya Hasto harus gentle dong. Kalau ada apa-apa ya dia harus hadapi itu. Iya kan? Jadi lebih ke tujuan jangka pendek sebenarnya. Iya Artinya jangka Mega pendek ini. kalau menurut saya mau melepas isu itu karena kalau Hmm. kita lihat sejarahnya Harus Masiku itu catatannya kan panjang. Yang tanda tangan pertama Hasto sama Bambang Pacul, Hmm. yang kedua Hasto sama Yasona, Hmm. yang ketiga Hasto sama Bu Mega. Nah Hmm. kalau itu menjadi kasus itu kan semuanya kena itu. Itu sudah dibeberin di medsos di mana-mana itu. Nah, ini kan harus mereka sadari bahwa itu tidak bisa disembunyikan. Rekam jejak kita sekarang ini, Mas Budi, ya cuma mandi telanjang aja kita yang nggak diintip orang gitu kan. Yang lain-lain apa? Jadi saya pikir ya kalau buat saya kesimpulannya itu ya untuk jangka pendek itu supaya Ah, lepas kan gitu. kalau hanya untuk tujuan jangka pendek seperti itu, semua semua orang yang rasional ya, saya pikir yang objektif ya, pasti Eh, nggak akan setuju Pak Prabowo kemudian mau menerima pertemuan dengan Bu Mega. Karena kan pertama itu kan berarti mendorong presiden untuk menabrak hukum kan begitu demi Iya, kepentingan politik. Walaupun dalam politik nggak ada yang nggak bisa kan begitu Pak Iyas. itu iya. Tapi saya pikir gini, Pak Prabowo pasti lebih wise. Hmm. Persoalan ketemu satu hal, tapi di bargaining masalah hukum mungkin Pak Prabowo tidak mau. Oh, Saya kok punya keyakinan itu. Kalau reconcile-nya masalah pertemuan untuk mengadepkan perpolitikan, itu satu hal, Mas. ya sepakat Tapi kita. kalau itu kita harus sepakat. Ya, ya. Tapi kalau dia menyerempet dengan dihentikannya perkara, itu Mm-mm. pasti semua orang tidak setuju.
Hmm. Pak Prabowo jangan sampai ketarik ke sana, bahaya itu. Karena Mm-mm. semuanya tidak boleh diintervensi. Walaupun dalam kenyataannya hukum kita ini apa yang nggak diintervensi kan gitu. Mm-mm. Iya kan? Ya. Jadi saya pikir itu. Nah, kalau kemudian tujuannya jangka pendek dan kita semuanya mendukung Pak Presiden ya, dalam arti mendukung untuk tidak ada rekonsiliasi is important, sangat penting ya kan, supaya Mm-mm. negara kita menjadi lebih kuat. Kalau tadi Mm-mm. Pak Yas mengatakan secara PDB kita urutan Mm. ke-8 dari 198 negara, ini ke potensi besar. Kalau Oh, Bu Mega iya, memang mau menerima bergabung, kemudian mau juga bertemu dengan Pak Jokowi dalam satu meja, bertemu dengan Pak SBY dalam satu meja, ini kan luar biasa, Pak Iyas. Tetapi manakala itu kemudian hanya semacam ada udang di balik bakwan, kan orang suka bilang begitu, bukan ada udang di balik batu. Kalau targetnya hanya supaya ingin mempetieskan kasusnya Hasto, tentu ini sangat berbahaya dalam penegakan hukum kita, Pak Iyas. iya. Jadi saya pikir gini Mas Budi, kalau mau duduk satu meja, Mm-mm. itu ada Pak SBY, Pak Prabowo, ya sekarang mereka lah yang masih ada, kan masih hidup ya. Ya. Itu urusan hukum harus dikesampingkan dulu. Hmm. Nggak boleh dijadi hidangan di atas meja itu gitu. Ya. Jangan di situ kumpul satu meja bundar, terus hidangannya masalahnya Hasto gitu. Nggak boleh. Jadi hidangannya itu harusnya hidangan jangka panjang. Bagaimana hilirisasi, bagaimana PDB kita yang sudah hampir 5.000 dolar ini, bagaimana menjaganya, Ya. bagaimana kita menang di WTO, bagaimana sawitnya ke depan ini menjadi sebuah komoditas yang bisa membuat bargaining dengan negara-negara lain. Bagaimana rencana Pak Prabowo membuat pelabuhan di Batam untuk mengimbangi Singapura. Itu yang harus dibicarakan. Hasto itu kan bagian kecil dari masyarakat Indonesia yang kebetulan jadi sekjen PDIP. Ya. Ya. Lah masa negara gini besar ditutupi apa kepentingannya oleh kepentingan Hasto. Kebalik-balik kita ini. Ya. Ya kan? Ya. 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 Iya. Nah,